Pancasila merupakan ideologi negara Indonesia yang dapat menyatukan keberagaman yang ada di Indonesia ini menjadi satu kesatuan, yaitu bangsa Indonesia, di mana di dalamnya terkandung 5 nilai penting sebagai pedoman bangsa Indonesia. Mengingat begitu pentingnya Pancasila sebagai dasar negara, lalu apakah makna Pancasila menurut para bapak pendiri bangsa? Serta bagaimana seharusnya kita sebagai generasi muda mempertahankan Pancasila? Dalam video kali ini, kita akan mencoba memaparkan hal tersebut guna menambah wawasan kita tentang Pancasila. Indonesia adalah negara kepulauan yang terdiri dari 17.000 lebih pulau dengan total luas wilayah sebesar 7,81 juta kilometer persegi. Hal ini menjadikan Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia. Selain itu, tingkat kemajemukan bangsa Indonesia sangatlah beragam. Merujuk pada sensus Badan Pusat Statistik tahun 2020, Indonesia memiliki populasi sebanyak 270 juta jiwa yang terdiri dari 1.300 lebih suku bangsa. Hal inilah yang membuat Indonesia menjadi bangsa dengan tingkat perbedaan dan keragaman tertinggi di dunia. Namun, di balik keberagaman yang tinggi tersebut mengakibatkan Indonesia menyimpan satu potensi ancaman yang sangat besar dan berbahaya, yaitu perpecahan. Peristiwa-peristiwa sejarah di masa lalu atau bahkan kejadian saat ini sudah cukup menggambarkan bahwa polarisasi di Indonesia akibat adanya perbedaan adalah suatu hal yang nyata. Namun faktanya, di tengah derap ombak yang kian membesar, bangsa Indonesia tetap berdiri tegar. Lalu, apa yang membuat Indonesia tetap bersatu walaupun dihadapkan dengan berbagai ancaman dan rintangan? Hal ini tidak lain karena bangsa Indonesia memiliki satu pemikiran, satu falsafah negara, satu tujuan yang sama, serta diterima oleh semua elemen bangsa, yaitu Pancasila. Pancasila merupakan ideologi negara Indonesia yang dapat menyatukan keberagaman yang ada di Indonesia ini menjadi satu kesatuan, yaitu bangsa Indonesia, di mana di dalamnya terkandung 5 nilai penting sebagai pedoman bangsa Indonesia. Mengingat begitu pentingnya Pancasila sebagai dasar negara, lalu apakah makna Pancasila menurut para bapak pendiri bangsa? Serta bagaimana seharusnya kita sebagai generasi muda mempertahankan Pancasila? Dalam video kali ini, kita akan mencoba memaparkan hal tersebut guna menambah wawasan kita tentang Pancasila. Sebelum memahami lebih jauh mengenai Pancasila, ada baiknya kita melihat sejenak sejarah lahirnya Pancasila, siapa saja tokoh-tokoh yang terlibat, serta peristiwa apa saja yang terjadi dalam rentang waktu tersebut. Rumusan tentang perlunya dasar negara mulai pertama kali dibicarakan pada tanggal 29 Mei 1945 ketika sidang BBU PKI yang pertama. Berbagai tokoh seperti Mr. Muhammad Yamin, Mr. Supomo, hingga Insinyur Soekarno memberikan usulan dan menyampaikan pidatonya terkait rancangan dasar negara. Pada hari terakhir sidang pertama BBU PKI, suasana sidang mulai berubah ketika Soekarno menyampaikan usulannya. Tepatnya pada tanggal 1 Juni 1945. Dalam pidatonya di hadapan peserta rapat BBU PKI, Soekarno mengusulkan dasar negara yang terdiri dari 5 prinsip yang rumusannya sebagai berikut, yaitu nasionalisme atau kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau perikemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang Maha Esa. 5 prinsip yang telah disampaikan dalam pidatonya tersebut diusulkan agar diberi nama Pancasila, Panca yang artinya 5 dan Sila yang artinya dasar. Sebagai suatu dasar falsafah negara, makna Pancasila sebagai dasar negara Indonesia adalah setiap penyelenggaraan ketatanegaraan di Indonesia harus berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila. Artinya,
makna Pancasila selalu menjadi jiwa seluruh aspek berbangsa dan bernegara. Terlebih zaman globalisasi seperti sekarang ini, globalisasi membawa perubahan-perubahan yang radikal dalam tatanan masyarakat di berbagai bangsa. Salah satu dampak dari perubahan-perubahan tersebut adanya kecenderungan memudarnya nasionalisme suatu bangsa. Tentu saja, Indonesia tidak terlepas dari hal ini. Merebaknya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta mafia hukum menjadi sumber masalah yang tidak pernah mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila. Tujuan dari adanya implementasi Pancasila dalam penegakan hukum adalah sebagai upaya untuk membentuk dan membangun kesadaran moral pada penegakan hukum dalam penerapan nilai-nilai Pancasila yang luhur, yang mencerminkan proses keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia dan kemanusiaan yang adil dan beradab. Dalam penegakan hukum di Indonesia, telah terjadi jarak yang amat jauh antara nilai ideal Pancasila dengan praktik dalam kehidupan berbangsa. Hal ini menjadi tugas bersama antara pemerintah, masyarakat, dan praktisi pendidikan untuk bersama-sama memperkuat Pancasila sebagai dasar negara. Salah satu contoh dalam ruang pendidikan, siswa harus diajak untuk mencintai Pancasila. Ini bukan tentang menghafalkan atau membacakannya dengan lantang. Mencintai Pancasila berarti mengajak mereka untuk menghayati kelima sila tersebut, lalu mengaplikasikannya dalam kehidupan. Mengingat begitu pentingnya Pancasila sebagai dasar negara, lalu apakah makna Pancasila sebagai dasar negara? Dan bagaimana seharusnya kita sebagai generasi muda dalam mempertahankan Pancasila? Profil pelajar Pancasila merupakan upaya yang dilakukan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk membentuk sumber daya manusia yang unggul, yang memiliki kompetensi global, dan memiliki nilai-nilai Pancasila. Berikut ini adalah profil pelajar Pancasila yang memiliki 6 elemen dasar, yaitu adalah sebagai berikut. Pelajar Pancasila yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa adalah pelajar yang berakhlak mulia, memahami ajaran agama dan kepercayaannya, serta menerapkan pemahaman tersebut dalam kehidupannya sehari-hari. Ada 5 elemen kunci beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, yaitu akhlak mulia, akhlak beragama, akhlak pribadi, akhlak kepada manusia, akhlak kepada alam, dan akhlak bernegara. Pelajar Indonesia yang memiliki sifat kebinekaan global adalah mereka yang mempertahankan budaya luhur bangsa dengan tetap berpikiran terbuka dalam berinteraksi dengan budaya lain, sehingga menumbuhkan rasa saling menghargai antar kebudayaan yang ada. Prinsip untuk menumbuhkan kunci kebinekaan global meliputi mengenal dan menghargai sebuah budaya, kemampuan komunikasi dalam berinteraksi dengan sesama, serta refleksi dan tanggung jawab terhadap pengalaman berkebinekaan. Penguatan nilai dan prinsip gotong royong bagi pelajar Indonesia adalah kemampuan untuk memiliki sikap solidaritas yang tinggi, yaitu kemampuan untuk melakukan kegiatan secara bersama-sama secara bertanggung jawab. Elemen-elemen untuk menumbuhkan rasa gotong royong yaitu kolaborasi, kepedulian, dan berbagi. Pelajar Indonesia yang mandiri adalah pelajar yang bertanggung jawab atas proses dan hasil belajarnya. Pelajar yang mandiri adalah pelajar yang mampu untuk memisahkan suatu permasalahan dengan menggunakan kapabilitas dirinya sendiri tanpa bantuan dari pihak lain. Pelajar Pancasila yang bernalar kritis adalah pelajar yang mampu dan secara objektif dapat memproses, menganalisis, mengevaluasi, serta menyimpulkan sebuah informasi dengan baik dan benar. Pelajar Pancasila yang kreatif adalah pelajar yang mampu memodifikasi dan menghasilkan sesuatu yang bermakna, bermanfaat, dan berdampak bagi lingkungan sekitar. Contoh perilaku yang mewujudkan sikap kreatif adalah menghasilkan sebuah karya yang berdampak signifikan pada masyarakat sekitar. Inilah perjalanan ideologi Pancasila serta penguatan dari nilai-nilai Pancasila sebagai identitas bangsa Indonesia. Tidak dipungkiri ke depannya bahwa Pancasila akan terus menghadapi berbagai tantangan, baik secara ideologis maupun secara teknis. Hal ini dikembalikan lagi kepada kita semua sebagai warga negara Indonesia, terlebih lagi sebagai seorang pelajar untuk benar-benar mengamalkan nilai-nilai yang ada dalam Pancasila dalam rangka mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia dari segala bentuk ancaman. Pada akhirnya, eksistensi suatu bangsa terletak pada sumber daya manusianya. Tanpa sumber daya manusia yang unggul, sebuah negara bisa saja dikacaukan, diserang, atau bahkan dimusnahkan.
Sehingga menguatkan Pancasila dalam pemahaman maupun praktik di dunia pendidikan menjadi amat penting. Harapannya, ketuhanan yang hormat menghormati satu sama lain, menghargai kemanusiaan, mengedepankan persatuan, senang bermusyawarah dan berdialog, juga berusaha mewujudkan keadilan sosial akan dapat diimplementasikan tak sebatas dalam kata, namun juga dalam perbuatan.